Ruang Kita Channel. Jangan lupa like and subscribe dan juga share channel ini. Corona dan kepanikan yang ditimbulkan. Belakangan ini di dunia digemparkan dengan merebaknya pandemi yang mematikan. Penyebabnya adalah penyebaran virus corona atau COVID-19 yang telah memakan korban jiwa ribuan di beberapa negara, tak terkecuali di Indonesia. Bahkan akibat dari menyebarnya virus corona yang begitu cepat, banyak menimbulkan kegembaran dan kepanikan di berbagai lapisan masyarakat. Mudahnya masyarakat mendapatkan akses informasi dari internet ternyata tidak hanya membuat masyarakat semakin tahu perkembangan kasus corona. Namun di lain sisi, hal tersebut justru menimbulkan kepanikan yang berlebihan. Bahkan beberapa di antaranya banyak termakan isu hoax, dan parahnya karena minimnya pengetahuan masyarakat akan literasi justru membuat di antara mereka menjadi penyebab semakin meluasnya hoax yang menyebar. Beredarnya banyak instruksi dari pemerintah, lembaga, ormas, dan elemen lainnya terkait himbauan akan kewaspadaan terhadap situasi merebaknya wabah corona ini juga ditanggapi oleh masyarakat dengan beragam pendapat. Ada yang karena sudah tahu efek yang ditimbulkannya apabila terjangkit virus ini, lantas mengikuti anjuran dari pemerintah untuk tidak beraktivitas di luar rumah. Atau tak jarang ada yang tetap menyepelekan dengan acuh terhadap himbauan tersebut. Semuanya sah-sah saja. Karena banyak sisi yang bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda terkait kondisi ini. Dari banyaknya korban yang berjatuhan dan maraknya berita yang beredar luas di dunia maya terkait wabah corona ini, ternyata di kalangan masyarakat banyak menimbulkan kepanikan dari berbagai pandangan. Mulai dari aspek sosial, ekonomi, budaya, dan agama. Hal serupa juga terjadi di sekitar kita, di mana arus informasi yang mudah didapat dari wabah corona ini ternyata berimbas pada lingkungan sosial masyarakat. Beredarnya data pasien positif corona di media sosial berimbas pada kehidupan pasien tersebut. Data yang seharusnya hanya dikonsumsi oleh kalangan medis ternyata bisa beredar luas. Akibatnya sang pasien terpaksa mengklarifikasi lewat akun sosial media dan mengatakan bahwa akibat terbongkarnya identitas dirinya yang positif corona, beberapa anggota keluarga dijauhi oleh masyarakat tanpa masyarakat tahu bahwa anggota keluarga selain dirinya tidak terpapar corona. Hal demikian tentu menjadi miris manakala masyarakat kita ternyata belum mampu membedakan mana hal yang sekiranya perlu dibagikan kepada khalayak dan mana informasi yang seharusnya dijaga atau ditahan untuk tidak disebarluaskan. Dalam hal ini, lagi-lagi media sosial mempunyai pengaruh yang sangat besar untuk menimbulkan kepanikan yang bermula dari sosial media dan berimbas pada lingkup sosial. Di mana minimnya literasi masyarakat menjadi kepanikan, itu berubah menjadi beringas dengan memandang semua keluarga positif corona harus dijauhi. Meskipun beberapa di antaranya dalam waktu terakhir tidak berhubungan langsung dengan yang bersangkutan. Yuval Noah Harari, penulis buku Sapiens, dalam artikel yang dimuat di time.com yang berjudul dalam masa perang melawan coronavirus, kemanusiaan tanpa kepemimpinan, menyebutkan bahwa wabah corona juga bisa berimbas pada lingkup ekonomi
di mana kebijakan pemerintah dalam menangani kasus wabah ini juga berimbas terhadap keberlangsungan usaha manusia untuk menjalani roda ekonomi. Hal tersebut juga membuat beragam masyarakat kita menyikapi himbauan pemerintah untuk tetap bertahan di rumah banyak diabaikan. Beberapa masyarakat tetap bekerja seperti biasa di luar rumah. Bagi kebanyakan orang yang kondisi ekonominya kurang mencukupi, tentu himbauan pemerintah untuk melakukan aktivitas di dalam rumah tak ubah sebagai bencana. Di mana tentunya hal tersebut tidak akan mendapatkan penghasilan jika hal tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Dalam hal ini, masyarakat dibuat panik. Jika hal demikian berlangsung lama, tentu tak akan ada pendapat yang bisa didapat. Dan tentunya hal demikian berlaku di beberapa daerah di Indonesia, yang mana jelas mempengaruhi roda ekonomi. Himbauan untuk tetap menjaga kesehatan dan berdiam diri di rumah, meskipun masih banyak masyarakat yang menyepelekan, ternyata berimbas pula pada budaya masyarakat yang mematuhi peraturan pemerintah. Masyarakat biasanya bersosial dengan lingkungan sekitarnya, baik di kantor, sekolah, pasar, dan tempat umum lainnya, kini melakukan sosialisasi lewat cara lain. Di mana bahasa verbal digantikan oleh bahasa lainnya. Kelas kuliah dilakukan secara online, bahkan belanja kini dilakukan secara online, yang secara otomatis dalam waktu singkat wabah corona mampu membuat budaya masyarakat kita berubah. Meskipun tidak semua masyarakat melakukan hal serupa, tapi efek dari kepanikan yang ditimbulkan membuat sebagian masyarakat lebih menjaga jarak dan berhati-hati dalam berinteraksi dengan orang lain. Dalam pandangan agama, banyak sekali telah kritis yang bisa didapatkan. Tentunya dengan melihat dari bermacam tafsir yang digunakan dalam menyikapi kondisi sekarang di tengah merebaknya wabah corona. Berbagai ormas Islam banyak yang membuat surat edaran terkait hal apa saja yang harus dilakukan dalam menghadapi wabah corona ini. Mulai anjuran untuk memperbanyak ibadah dengan berbagai macam amalan dan doa. Juga hal apa saja yang sekiranya boleh dan tidak boleh dilakukan. Dalam hal ini, ormas Islam mempunyai peranan penting agar masyarakat tidak mudah menyikapi musibah yang sedang menimpa ini dengan menyebut ini sebagai azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pemerintah kita terlalu bersikap manis terhadap salah satu pemerintahan sebuah negara. Hal yang juga banyak mendapat perhatian di dunia maya ketika ayat agama dalam hal ini menjadi alat politik untuk membenarkan opini kelompok anti terhadap pemerintah. Agama ternyata bisa menjadi alat yang bisa membuat kepanikan, manakala ayat-ayat suci disatir demi kepentingan segelintir orang yang begitu antipati terhadap pemerintah. Sudah sepatutnya sebagai masyarakat kita mematuhi segala anjuran yang diberikan oleh pemerintah. Karena pada dasarnya itu semua adalah untuk kebaikan bersama. Edukasi masyarakat terhadap berita yang beredar juga perlu ditekankan agar informasi yang beredar dan belum jelas kebenarannya tidak semakin menyebar secara luas dan bisa dibendung. Paling tidak dengan memahamkan masyarakat akan pentingnya sebuah cross check terhadap berita tersebut. Di sisi lain, pemerintah juga harus menyediakan layanan informasi yang bisa diakses masyarakat terkait perkembangan wabah corona agar masyarakat tidak terjerumus pada disinformasi yang menyesatkan. Pada tahap ini, wabah corona hendaknya menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua. Bahkan bahwa dari masa ke masa, wabah yang muncul seiring dengan perkembangan zaman semakin bervariasi. Abad pertengahan,
Orang tak akan menyadari bahwa cacar bisa menular dan menyebabkan kematian. Namun kini hal tersebut sudah menjadi pembelajaran berharga bagi manusia modern. Juga kini wabah corona yang sedang menghantui warga dunia hendaknya menjadi pembelajaran berharga bagi kita agar kelak kita bisa memberikan pembelajaran kepada generasi berikutnya. Agar kepanikan yang dirasakan sekarang tidak terjadi lagi di masa-masa yang mendatang.